lanjutkan ke materi rapat kita yang sudah saya share di grup. Itu pertama adalah update kegiatan sekolah, evaluasi dari SMP retret dan dari SD untuk field trip. Ini yang spesifiknya ya Bapak Ibu, tapi saya akan di materi pertama ini Bapak Ibu boleh sharingkan kegiatan-kegiatan di masing-masing sebulan kemarin lah sampai dengan hari ini. Silakan mau mulai duluan siapa? TKSD SMP. Kakak. Iya. Iya. Sebenarnya biasanya saya yang ngatur ya, sekarang saya yang diatur. Oke, baik. Saya duluan. Ya, yang retret SMP kemarin sudah berlangsung dengan baik. Walaupun di awalnya saya sama Bu Oka nggak bisa ikut karena menyusul. Tapi dari laporan mereka cukup antusias. Cuman memang ada beberapa anak yang di sekolahnya modelnya begitu ya, kebawa juga retret seperti itu gitu loh. Tapi efeknya yang saya lihat ke belakangan, apalagi 2 minggu ini karakternya sudah jauh berubah. Kemudian walaupun kayak kemarin masih ada kegiatan pacaran ya, tapi dipanggil kemudian diingatin masih bisa. Tadi pagi juga saya masih ngingetin gaya pacarannya Yosi dengan siapa? Yosi dengan Sheila. Ya. Kemudian ini untuk informasi kita juga, karena kemarin tuh saya udah panggil sama orang tuanya, jadi di lehernya Yosi ada cupangan. Nah, ya kita koreksi sampai habis, panggil orang tua. Dan itu bukan dari pacarnya ya? Dan bukan dari anak yang jauh lebih besar. Dan itu di luar pengawasan kita karena Yosinya bilang belajar. Jadi kayak apa ya? Kayak skenario gitu loh Bu Yoka. Jadi belajar kelompok di tempatnya Yosi. Banyak anak-anak SMP lain, kemudian anak-anak kita yang lain juga kemudian belajar, ada oma opa, ada mamanya juga. Nah, sesudah pulang silap sedikit, celah sedikit, dia pergi keluar, kemudian terjadilah seperti itu. Baliknya memang diinterogasi oleh mamanya gitu. Jadi kita kemarin tuh mengkonfirmasi apakah ini sepengetahuannya ibu. Ya, sepengetahuan dia. Maksudnya Yosi dapat itu dari anak yang lebih besar dan di luar setelah pedofil atau kakak gereja. Dan udah kerja. Oh, udah kerja. Oh, itu pedofil sih, karena pedofil itu nggak mengenal laki-laki ataupun perempuan kan. Mangsanya pemangsanya itu bisa laki-laki bisa perempuan. Pokoknya kita kemarin sudah selesaikan. Kita suruh Yosi tanda tangan, mamanya tanda tangan bahwa kalau terjadi sekali lagi seperti ini dikeluarkan dari sekolah gitu loh, ada tanda tangan. Kemudian apa itu? Nah ini nih yang Samuel sama Nicole. Nah itu kan sering tuh di depan Bu, ya yayasan lah yang ini karena saya keras di SMP tidak terjadi di SMP, tapi kan masih terjadi di. Oh iya Bu, saya udah instruksikan itu sih. Satpam. Nah mungkin nanti Ibu lihat sendirilah. Jadi duduk di depannya, tahu lah ya. Nah jadi gini Bu, tadi pagi nanti kita sama-sama lah bagaimana caranya, karena di SMP sudah bebas. Jadi Bu Desi dan Samuel itu datang 6:30, tapi Samuel nggak datang ke sini, absen, dia nunggu di sana. Nggak absen deh, yang absen Stephen. Jadi sampai masuk ke sini sama Stephen absen sama Bu Desi, kemudian Samuel nunggu di sana. Kemudian 7:05, ini tadi pagi ya Bu ya, 7:05 saya lihat di CCTV mereka jalan ke sini bareng gitu loh. Terus saya samperin sama Satpam, saya bilang tadi lihat ya ada orang tua, ada anak-anak juga Bu, nggak enak gitu. Tapi saya mau bukti, Ibu hubungin aja Pak Alsen untuk lihat CCTV-nya di SD karena kan sampai wilayah. Sorry Bu, itu satpamnya cuma melapor gitu doang ke Ibu gitu? Bukan melapor Bu, saya yang minta, saya yang kesana. Justru Ibu yang nanya baru? Ya karena kan gini loh Bu, saya kan selalu lihat di CCTV kan, dan saya memang
minggu ini khusus dengan semua yang pacaran saya hajar habis di SMP gitu loh. Jadi saya panggil, saya ini bikin pernyataan apa segala macam. Nah, Samuel sama Niko juga dapet gitu loh. Nah, akhirnya mereka cari jalannya di situ gitu loh. Saya kan agak susah ya, karena Bu Desi juga bilang mungkin ya udah nggak apa-apa. Di SMP-nya jangan karena ada Bu Nana, nggak tahulah. Tapi yang terjadi di SD gitu. Nah, makanya saya lihat tadi pagi, benar-benar mata kepala saya melihat sendiri masuk di apa ya, di lingkungan SMP itu 7-5 setelah kami selesai briefing. Jadi saya tinggalkan mereka ibadah di sini, saya nanya ke satpam, saya panggil satpam. Makanya karena berbicara itu tadi, makanya saya tahu anak SD tadi berantem. Jadi saya tanya, tolong ini di mana sih CCTV-nya, ditunjukin di sini. Bisa nggak? Bisa nggak di ini? Karena kan kita ngomong harus ada bukti gitu loh. Jadi mungkin itu nanti mohon maaf tugasnya Bu Oka. Security, enggak gini Bu, Bapak Ibu semua nih juga untuk diketahui. Tadinya security itu di bawahnya LKSA. Jadi security itu melapornya ke Ibu Yolanda gitu kan, karena memang atasan langsungnya Ibu Yolanda. Dan sekarang sudah di restrukturisasi lagi bagian itu, jadi untuk security itu langsung under sekretariat, supaya jalur koordinasi sama komunikasinya tuh nggak bengkok-bengkok gitu loh. Karena di situ kan ada sekolah juga gitu selain ada LKSA. Nah, dalam hal ini siapa namanya, Ibu Yulita itu kan dan juga security dalam ini Pak Jaja itu sebagai koordinator ya Bu. Untuk diketahui Pak Jaja itu koordinatornya security. Jadi saya sendiri sudah menyampaikan ke Pak Jaja kalau ada hal-hal apa-apa yang terkait dengan siswa, orang tua, karena saya kan pegangnya sekolah nih, maka saya ngomongnya area sekolah nih, itu harus segera dilaporkan ke kepala unit. Jadi seharusnya tadi tuh justru bukan Bu Nana yang itu, malahan harusnya dia yang lapor Bu Nana gitu. Bu Nana, ini masih ada anak buahnya di sini gitu kan. Nah kalau misalnya Bu Nana maaf-maafnya nih nggak masuk atau apa, berarti ya itu yang tuh ya, itu tadi saya bilang. Padahal kan di depan, garda depannya kan mereka gitu, bukan kita. Dan kita jangkauannya nih, misalnya kalau SD barangkali masih kelihatan lah, karena di depan situ. Kalau udah di sekolah, di SMP kan nggak kelihatan gitu. Jadi dari security itu harus lapor ke sekolah nih. Ini jalurnya ya Bapak Ibu. Security ke sekolah. Kemudian dari security yang tadinya sudah ke kepala sekolah juga menembuskan ke saya, tembusan. Artinya gini, ketika security melaporkan ke kepala sekolah, karena kan ini udah kejadian nih tahun lalu, kepala sekolah security melaporkan ke kepala sekolah. Nah rupanya karena ada kepentingan informasinya nggak nyampe ke saya gitu. Dan itu ternyata ya termasuk pelanggaran berat, karena pada akhirnya sekolah panggil orang tua lah, inilah itulah segala macam kan. Saya pun tidak akan mengambil tindakan apapun, yang penting saya di sisi aja, itu istilahnya Bu gitu kan. Kenapa kita rubah nih, harus lapor ke kepala sekolah tapi harus juga ditembuskan ke saya supaya saya follow up nih, saya ngecek nih. Kalau dulu kan nggak begitu, kalau sekarang harus begitu, supaya saya ngecek, Bu Nana kemarin ada ini ya, iya Bu sudah kami tangani, kan selesai sampai di situ tuh ya Bu. Kalaupun saya bertanya model penanganan atau jenisnya atau bagaimana itu seperti apa Bu, oh begini Bu, sudah selesai kan, itu berarti kan udah clear tuh. Nah kalau yang lalu karena laporan itu baru saya terima dan saya terimanya dari orang tua, ya, kan badan hukumnya marah kan. Kemarin dia Bu Silvi sempat bilang tuh, karena kepala sekolah ternyata tidak menembuskan, security tidak menembuskan ke saya karena dia merasa bahwa atasannya adalah Ibu Yolanda. Jadi saya nggak ada kepentingan juga untuk menembuskan ke Bu Oka. Yang saya tembuskan itu Bu Yolanda. Nah, kalau untuk eksekutor saya sudah tembuskan ke Kepsek. Gitu. Benar. Padahal si Kepseknya juga tidak menembuskan apapun ke saya karena ya merasa sudah dihandle sendiri. Tapi ternyata kan ada orang-orang di dalamnya yang ya entah itu karena ada anaknya, ada siapanya, ada ininya gitu. Jadi
agak bias gitu loh. Sebetulnya Iya, kita nggak mau menjurus ke hubungannya apa ya Pak. Tapi ketika ini sudah apa sih kemarin bahasanya tuh dari pengurus Bu Nana, apa, asusila, mengarah ke tindakan asusila, maka kita itu nggak bisa diam saja, atau kita nggak bisa merasa ya udahlah Bu, nggak bisa begitu. Karena sekarang dari gurunya SD yang banyak komplain ke saya bilang oke, melihat anak itu sering berdua. Nah, guru SD semua tuh saya bilang tapi Pak Sulisnya saya minta tolong ya Pak. Iya. Matanya Bu Nana kan terbatas. Iya, Pak. nah itu dia. Minta tolong sama Pak Sulis Ke guru-guru karena kasih Bapak Ibu tahu. di sana pendidik juga, jadi tidak boleh hal-hal seperti itu terjadi nggak gitu. Kalian ngapain, kok belum dijemput, kok ini, aduh, kalau cuma mau duduk-duduk gini di unitnya sendiri aja. Jadi Bapak ngarahinnya ke sekolah. SMP. Nah, nanti tindakan yang diambil adalah Bu Nana akan ngapain gitu. Kalau mereka bilang enggak Pak, kita udah pulang ini, ya udah kalau pulang ya pulang. Iya, Gitu. Kamu lewatin. di mana, ini di mana. Saya bilang sama guru SD kemarin tuh banyak banget yang datang nge-WA. Saya kalau cuma laporan seperti ini saya kejepit Ibu. Saya bilang tolong difoto, tolong dikasih tahu, ditertulis atau apa segala macam dengan bukti supaya saya bisa ngomong. Kalau kayak gini saya kan nggak punya bukti. Nah, oh ya udah Bu. Nah makanya itu tadi Bu, dibilang satpam, Bu lihat CCTV aja lah, nggak ada yang berani untuk memoto atau apa segala macam gitu. Security ngomong gitu Bu. Astagfirullah. Mesti jadi security aja gimana? Ya maksudnya kalau security itu kan dia bagian keamanan ya, justru dia yang paling berhak untuk bisa menertibkan orang-orang di depan sana. Ya kalau nggak punya gigi ya. Paling cuma gitu doang gitu. Emang dia lagi ngobrol sih, cuma kan kelihatan banget pacarannya. Pagi tuh dia nungguin si Nicole dulu tuh, ya kan? Pagi nunggu Nicole, nggak tahu dia nyampe ke sekolah jam berapa. Pasti tuh. Ntar siang pulang. Nah makanya ini apa namanya, ini masalah kita sama-sama gitu loh. Saya atasin ya. Tanya kamu ngapain? Lagi diskusi, udah bisa juga lagi diskusi. Udah. Apa katanya? Iya, itu pacarannya saling memotivasi kok. Saya awasi kok gitu Bu. Oh gitu. Dia saling memotivasi kok mereka, kemudian saya awasi kok. Tapi kan gitu. dulu kan kalau bukan anaknya nggak boleh kayak gitu sama dia. Nah itu dia, saya nggak tahu Bu gimana Enggak, nih. ya udah sekarang kita gini aja, ke depan aja, bilang aja Bu Nana, ini saya habis meeting nih dengan kepala sekolah semua juga, dan itu sudah yang meresahkan untuk semua orang gitu. Saya nggak bilang dari sisi kita aja nih, kalau di sini kan istilahnya kekuasaan kita cuma sampai di pagar sih gitu. Sampai sana mata saya pun kurang panjang untuk ke sana. Nah gitu. itu karena kayak gitu Bu, maksud saya yuk sama-sama yang punya bukti kita samain. Nah ini buktinya nih, Ibu mau ngomong apa lagi gitu. Gitu loh Bu, karena kalau udah berbicara berkali-kali ya Bu Anas tahu tuh, kita udah ngomong baik-baik, kita ngomong keresahan kita, ya tanggapannya begitu saya kan nggak bisa apa-apa. Saya rasa gini Bu, apa namanya, yang nggak ada yang salah sih dengan duduk berdua ngobrol itu, nggak ada yang salah. Kita nggak mungkin negor juga. Kalaupun foto ya nggak bagaimana juga, itu biasa aja sih Bu. Cuman tetap harus dipanggil Bu Desinya, katakan aja hasil dari kita meeting ini kan sama-sama ya Pak ya, Bu Lydia, itu bukan satu hal yang baik untuk dilakukan anak-anak. Pertama dia masih usia sekolah dasar loh ini. Saya bukan sekolah dasar tuh SD ya, tapi ini tingkat dasar itu kan masih sampai SMP kan, gitu. SMP itu masih tingkat dasar gitu. Nah kan Ibu Oka tahu sendiri saya dibilang ada dendam pribadi karena terus mengingatkan itu. Maksudnya? Ya kalau setiap saya mengingatkan Samuel, saya mengingatkan Bu Desi tentang pacaran ini, saya belum pernah sih dia ngomong langsung direct gitu. Bu Nana kayak ada dendam pribadi sih dia belum pernah sih. Iya, karena kan men-statekan itu ke saya. Kalau misalnya dia udah pernah men-statekan itu ke saya pasti akan sanggah. Saya nggak peduli, bukan nggak peduli dalam artian apa ya, masalah pribadi itu urusannya pribadi gitu ya, tapi ini kan bicara institusi. Pertama ini anak sekolah kita yang mau kita tertibkan gitu. Terus yang kedua itu bukan ranahnya SMP untuk duduk di sana, semuanya di sini aja gitu. Jadi segitunya anak udah datang,
ya udah di sini gitu. Dan Pak Sulis kan areanya di dekat sana tuh Pak. Mohon maaf ya nak ya, ini kalau kamu mau ngobrol saya izinin, kan cuma ngobrol, ayo di ruangan saya gitu aja Pak. Nggak apa-apa, saya tidak mau kamu di sini karena orang lain ngeliatin kamu tuh kayaknya kamu lagi dua-duaan sejolian gitu. Kalau Bapak kan mikirnya kamu ngobrol nggak? Ngobrol Pak. Ya udah ayo di ruangan Bapak ya. Gitu Pak. Di ini aja nggak masalah. Sekarang gini, Semening orang ketiga setan. Orang ketiga setan. Saya berdua Pak Sulis sama ngapain saya ya? dibilang gitu. Iya, memang maksud saya memang harus ada dari posisi di sana supaya mereka merasa terganggu kan Bu Lydia gitu loh, merasa nggak pantas untuk di situ gitu Jadi loh. bukan cuma Bu Nana ya. Iya, tapi semuanya. Bikin ini aja Bu, SOP gitu. Jadi kan kalau Bu Nana udah lihat CCTV ya itu buktinya, nggak perlu dari orang lain gitu. Dan memang ada suara-suara yang membuat itu resah gitu. Kalau memang perlunya ngobrol nggak apa-apa di SMP aja gitu. Kita kan nggak bisa iniin anak untuk apa dia jatuh cinta, itu kan juga bukan dosa juga gitu. Ngobrol juga bukan suatu pelanggaran gitu, tapi harus pada tempatnya gitu, daripada nanti dia malah keluar nggak terawasi. Lebih baik sih di SMP aja. Yuk kita ke SMP aja gitu, maksudnya kasih tahu aja gitu sama orang tuanya, sama anak-anak bahwa ini loh nak, kamu tuh kayak gini nih nggak pantas dilihat orang gitu, orang tua SD, orang tua TK, mungkin teman-teman anak-anak SD gitu. Gitu mereka yang belum tahu kalau kalian memang jatuh cinta ya nggak ada salahnya gitu, nggak ada yang salah orang jatuh cinta gitu, cuman untuk berduaan itu belum waktunya gitu. Jadi mungkin perlu dijelasin gitu bahwa ketika dia melakukan hal seperti itu tuh ada efek yang nggak baik gitu loh. Iya, kita capek-capek gitu ya Bu. Tapi kalau makan begini kan misalnya, mohon maaf nih ya, ini kan jadi ini misalnya Bu Desi udah siapin 2 makan untuk Stephen sama untuk Samuel gitu. Terus nanti Samuelnya ambil tuh Bu, terus dibagi 2 tuh sama Nicole, itu di mukanya Bu Desi loh, dan baik-baik saja gitu. Itu positif aja, kan itu dia berbagi berbagi gitu, tapi kita harus gitu loh. Kita harus tetap berpikir positif, tapi anak ini memang perlu pendekatan gitu, walaupun kita sebagai orang tua bahwa itu ya nggak pantas sih gitu, maksudnya belum waktunya gitu, maksudnya belum waktunya, jadi dia masih perlu di anak-anak aja gitu. Oke. Ya, berbagi apa salahnya? Nggak ada salahnya juga. Ya, ini dia tuh Pak Sulis, dia Pak Sulis. Iya, kalau saya benar saya kalau lihat di sana, tolong Bapak bantu Ibu, saya. dibantu. Nggak apa-apa, anaknya diajak-ajak, kamu keperluannya ngobrol. Kan yang Iya. Sam, ngomong gua Sam gitu. Kalau kayak gitu sih Bu, langsung. Maksudnya dijelaskan juga. Nanti- Kadang orang gitu kan, biarin aja sih mak, ada orang ngomong gitu. Maksudnya kita ini kan budaya timur gitu. Sekalipun kita nggak peduli kata-kata orang gitu, tapi itu memang bukan sesuatu yang pantas gitu loh, apalagi di lingkungan sekolah gitu. Pasti mereka akan ngerti lah orang tuanya gitu. Maksudnya kalau Bu Nana udah ngomong, ada orang tua atau guru SD udah ngomongin di belakang, itu kan artinya ada sesuatu yang membuat mereka nggak nyaman gitu. Nah kita itu kan budaya timur, kita harus saling menghargai orang gitu. Hargai kata yang tepat menurut saya, karena kan di situ banyak adik-adik kan. Adik-adik TK, adik-adik SD gitu. Itu kakak itu berduaan. Nanti lama-lama mereka tahu oh itu pacaran. Oh pacaran tuh begitu ya gitu. Jadi ya mungkin itu harus di highlight tuh ke Bu Desi. Oke, itu aja sih. Takutnya ada yang ikut ya. Kita semua kita dukung. Nanti saya juga bantu dari sisi security ya Bu. Iya, oke siap. Ke orang tua ceweknya juga perlu tuh kan. Apa? Orang tua ceweknya keluar negeri, keluar kota, keluar pulau. Sekarang lagi ada. Lagi ada. Oke. Kemarin habis ulang tahun. Udah itu aja sih tentang rapat. Ada lagi yang lain-lain tentang kegiatan yang lain.
Paling kalau untuk November langsung. Iya. Ya. Kalau November Sorry, evaluasi kemarin sih Bu. yang Ada Oktober lagi nggak ada yang paling mungkin besar. ekstrakurikuler atau apa? Nggak ada yang perlu diupdate? Ekstra, oh ya, untuk ekstra Bu, ini tapi baru ya. Soalnya si Marcel bilang apa namanya, marching bandnya nggak asik, mungkin. Oh iya? Yang oke. pas yang kemarin apa namanya, yang kemarin gitu loh, karena memang kamu ya yang upload anak TK-nya Iya. pakai alat itu kan alat menengah ya, bukan untuk TK gitu. Itu memang latihan. Mm-mm. Nanti pas prakteknya anak bawa apa? Bawa itu Nggak tahu. pas lomba. Kalau yang anak kecil kan pakai bendera doang. Nah itu ngapain dia latihan? Itu Dia untuk- dia latihan atau memang cuma nyobain Coba doang? latihan awal doang. Kemarin karena alatnya nggak lengkap, Nggak lengkap. setahu saya. Kamu Iya. kasih info yang benar, karena kemarin itu yang dipakai TK tuh benderanya tuh nggak ada katanya. Nah makanya sebelum Senin besok nih latihan nih, kamu sama Bu Yola ntar nih udah harus ngecek lagi tuh barang-barangnya. Iya, sensi soalnya kalau masalah, apalagi kalau orang tahu apa namanya, peraturan marching band itu sudah ada gitu loh, penggunaan alat tuh harus sesuai dengan umur gitu, karena alat itu udah dibagi. Jadi jangan sampai ada anak TK yang memainkan alat SD gitu loh. Jadi terus kemudian bendera. Jadi pada saat mengupload itu hati-hati gitu loh, apalagi orang-orang yang tahu marching gitu. Nah, kemarin tuh sebetulnya ini penjelasannya gini Bu Nana, itu kan alat itu kan memang nggak ada yang spesifik untuk TK yang alat Ada, yang Bu. besar. Enggak, maksudnya yang kita punya. Yang iya. kita punya Iya, tuh makanya ada. jangan TK jangan nyentuh itu Bu gitu loh. Jadi gini, bukan masalah upload sama apa ya istilahnya pegang itu, karena saya juga lihat ya gitu kan kemarin penjelasan dari si pelatihnya. Ya Bu, itu anak-anak kan memang TK itu punya size-nya sendiri. Perbedaannya itu hanya di ukuran sebetulnya. Tetapi modelnya sama, ininya sama, segala macam itu sama, hanya di ukurannya aja. Terus kenapa kita tadi anak TK juga saya izinkan untuk coba-cobain aja itu karena mereka tuh nggak pegang benderanya nggak ada. Terus kata Bu Yola, ada tapi nggak ada Bu tadi katanya gitu. Jadi anak-anak TK itu Daripada nganggur gitu. anak-anak jadi dijajalin Bu gitu. Anak-anak TK duduk-duduk dulu ngelihat kakak-kakaknya latihan, habis itu si anak TK itu nyoba gitu. Nah bahkan kemarin banyak anak perempuan katanya yang seharusnya anak laki megang bas-basnya itu malahan justru anak-anak perempuan. Semua anak saya apa dia bilangnya apa? Saya suruh nyoba semua gitu, karena kan pertama saya belum kenal nih Bu anak-anaknya gitu. Terus yang kedua mereka juga beradaptasi dengan kami kan, ini baru gitu kan. Terus kemarin itu dia bilang apa lagi Pak Yuda? Alat-alatnya. Yang tadi saya ngomong itu ada yang kurang nggak? Udah itu ya sih Bu. Udah. Benar ya kan? Nah terus dia bilang untuk ke depannya nih sebenarnya kan dia juga karena masuknya di pertengahan ya, dia udah kasih sih programnya ke kita. Nggak dibawa ya Pak Yuda program marching bandnya itu. Jadi ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu untuk marching band. Pertama dia latihannya akan di setiap hari Senin 2:30 itu udah pasti. Terus yang kedua untuk PIC itu ada Ibu Yola tapi juga dibantu oleh Pak Yuda. Jadi berdua itu ada di situ. Tapi Pak Yuda itu bukan yang utama tetap Bu Yola ya Pak Yuda ya. Iya Ibu. Tapi Pak Yuda bantu dari sisi kalau misalnya salah satu lagi nggak aktif atau bagaimana gitu. Nah, karena Pak Yuda ada di grup kita manajerial juga, jadi informasinya tuh seharusnya nggak lagi terhambat nih, baik itu TK, SD maupun SMP. Karena kalau kemarin sempat ada hambatan-hambatan, seharusnya nggak ada karena udah 2 orang yang handle di situ, gitu. Terus nanti tolong di-share aja Pak Yuda tanggal-tanggal latihannya ke kepala-kepala sekolah supaya mereka tahu nih, tanggal sekian, dan itu sudah kita matchingkan dengan si pelatih. Seandainya nanti ada perubahan, nah itu kan bisa change ke hari lain. Tapi yang jelas kita udah punya jadwal fix gitu. Kecuali kayak kemarin tuh hujan badai gitu, ya udahlah kita enggak gitu kan.
Tapi di luar itu harusnya jalan. Itu sih Bapak Ibu dari untuk marching band ya. Masukan aja sih mungkin ada grup khusus untuk marching band. Jadi informasinya langsung aja supaya nggak delay di mana-mana. Nah itu grup khusus yang dimaksud Bu Lydia nih isinya siapa aja Bu? Anak-anak pemainnya, orang tua TK. Kan orang tua kan? Yang ini mah orang tua. Orang tua. Kalau TK mah orang tua. Iya. TK punya Enggak, umur. SMP juga kemarin kan karena mereka juga kok diubah tadi udah fix Jumat, kenapa diubah lagi Senin gitu. Bikin grup aja Pak. Ya isi orang tua ya. Iya, orang tua aja yang nanti peserta marchingnya. Yaudah. Ya. Terus ini pelatihnya juga dia melatih di sekolah Belarminus sini sama yang di pusat Bu. Jadi kalau dikatakan profesionalisme, beliau ini udah punya memang profesionalisme gitu, bukan profesional, bukan cabutan dari mana-mana gitu. Udah punya jam terbang. Jadi maksud saya ini untuk menjawab Bapak Ibu kalau misalnya ada keraguan dari orang tua atau dari mana gitu kan. Kalau ditanya Belarminus mana, ya tetangga kita sih sebenarnya Belarminus ini, dan juga yang di pusat Bu itu. Makanya terkait dengan hari kenapa berubah, ya dia sudah bisanya di hari itu, di hari lain itu udah full semua gitu. Kita udah usahakan tapi ya ternyata ya. Begitu Bapak Ibu ya supaya sama informasinya. Tadi nggak asiknya kenapa Bu? Nggak asiknya kenapa? Ya mereka mungkin ya biasalah anak-anak baru ganti dengan pelatih pasti menyesuaikan diri, sama aja itu kayak ganti guru pastilah bilangnya nggak asik ya. Berarti pelatihnya ya? Gak apa-apa sih kalau aku sih bilang anak-anak harus tahu lah dengan banyak pelatih perubahan. Ya, pokoknya kan pengawasan juga tetap dari kita kan, maksudnya ada pelatih, oh iya nih orang profesional, tapi tetap pengawasan itu kan dari sisi kita gitu. Kita harus lihat dia dalam hal ini Pak Yuda lah sama Bu Yola yang mendampingi latihan itu bagaimana, ada hal-hal yang memang kurang-kurang atau apa itu dibicarakan, kita cari solusinya. Yang saya cek kemarin tuh itu terlalu fokus sama yang perkusi loh, yang apa itu saya kurang tahu namanya, snare ya. Tapi yang ke TK sama yang ke perempuan yang main itu nggak dirangkul, dilepas gitu aja. Yang saya lihat kemarin. Nah iya itu kamu kan di situ, kamu nanya lah ini kenapa ini enggak. Kalau saya bisa jawab itu kok kamu, maksudnya saya cuma dilaporin loh Pak Yuda, belum tentu laporan yang saya terima itu laporannya benar. Kan kamu ada di situ, harusnya kamu yang ngomongnya ke saya gimana nih. Saya kira masih nunggu kali emang ada. Jangan pakai kali, kalau kamu ada di situ, kamu bisa nanya, Pak, maaf, kalau yang ini kan dia gimana nih Pak latihannya apa? Dia disuruh nunggu sampai jam berapa atau gimana gitu. Jangan duduk cuma ngeliatin gitu tuh, jangan seperti itu juga. Awalnya gimana itu Pak? Maksudnya anak-anak tuh dikumpulin dari satu, kemudian PBB dulu jelasin gitu, terus pelatihnya kan cuma berapa? Tiga sama dia. Tiga. Berarti itu kan ada masing-masing satu gitu kan? Itu ada berapa kelompok? Ada berapa kemarin? Misalnya kayak bendera satu, ini satu, apa satu gitu. Itu yang kayak bunyi-bunyi itu. Pianika tuh sendiri apa sama? Pianika kemarin enggak? Oh gitu. Maksudnya di ini aja supaya anak itu tidak merasa terabaikan gitu. Jadi di awal itu harus di briefing. Saya fokus ke sini dulu ya gitu, yang ini ngapain gitu. Mungkin dikasih tugas apa gitu, atau latihan muter-muter itu kalau mayoretnya atau apa gitu. Biasanya kalau dia kerja tim Bu ya. Biasanya kalau setahu saya ya, kalau tim marching itu biasanya mereka sebelum datang ke lapangan mereka sudah berbagi. Jadi ketika duduk sama-sama dengan orang yang menggunakan jasa mereka sudah tahu nanti akan apa, karena itu terakhirnya kan nanti setiap sehabis latihan mereka kan harmonisasi. Iya, ya, maksudnya untuk teknisnya itu gimana supaya anak itu tidak merasa terabaikan gitu loh, tidak terasa dia nyecer kemana-mana. Jadi maksudnya kalau misalnya itu mungkin Pak Yuda bisa ingatin,
Iya. pasukannya udah harus dibagi gitu loh. Jadi sebelum terjun ke itu mereka sendiri sebenarnya sudah punya ini. Organisasi. Ya, Kak Yuda, intinya sih kamu nggak bisa pasif ya dalam hal ini. Iya, iya. Kamu melihat sesuatu yang kan bisa feeling nih ya, kayak tadi tuh Bu Lydia mengatakan gitu. Misalnya kita nggak ngerti nih gitu, dia misalnya punya teknik, cuman kan kita bukan orang marching nih Bu. Nggak ada salahnya kita nanya, cuma nanya itu enggak. Iya kan ya Pak? Maaf ya Pak, ini kan kita ada sekian kelompok. Nah kalau yang ini gimana Pak gitu? Mungkin yang tadi Bu Nana bilang udah ada pembagiannya Bu, cuman kitanya kan nggak ngerti cara dia ngarahinnya atau dibaginya bagaimana, karena kita kan awam ya Bu gitu. Jadi tapi karena kita nanya, kita jadi ngerti. Kita jangan bilang oh kayaknya nih entar, atau kayaknya sih ini gini, atau ketika kita dalam meeting seperti ini terus kamu sendiri kayak kemarin tuh kok gini ya Bu gini. Lah saya pengen nanya sama kamu gitu. Lah kamu yang mesti itu, jangan sampai pertanyaan yang ada di kepala kamu itu ada di kepala orang tua murid. Jadi kamu duluan yang harus apa sih Kak, sensitif kayak ulet bulu gitu loh. Melihat segala sesuatu ini harus gimana ini gitu. Barangkali kita kan salah ya. Mereka udah punya apa namanya Kak? Planning. Udah punya planningnya sendiri, udah punya gayanya sendiri. Iya. Tapi paling enggak kita ngerti, kita tahu gitu ketika kita dijelaskan. Nah kalau ada yang nanya kayak tadi kan Bu Nana bilang iya Bu ini ada masukan kurang asik karena ininya sendiri. Nah kan begitu saya ngomong kan oh tadinya juga saya sama dengan Bu Nana, kok gini ya kok gitu. Tapi ketika dijelaskan oh ya oke. Itu setidaknya anak mencoba alat-alat itu meskipun ukurannya memang bukan ukurannya TK gitu. Kita berharap sih ya besok-besok memang punya untuk khusus unit ya. Terus juga untuk marching band ini tahun depan saya memang akan menulis proposal kembali nih Bapak Ibu. Cuma saya melihat peminatan unit-unit karena terus terang kalau 3 unit mau diadain semua marching band kita belum kuat dari sisi perlengkapan barang peralatan segala macamnya itu. Nah yang udah kita punya sekarang sebagian besar itu peralatannya SMP sebetulnya. Kalaupun nanti SMP mau beli sendiri kita tinggal nambahin dikit-dikit gitu. Yang belum sama enggak, kalau TK itu baru cuma bendera tok ya Bu ya. Jadi itu kan banyak tuh mau diadain kalau memang itu TK. SD nih, SD tengah-tengah karena ada yang bahan peralatan itu memang peralatannya SD. Dan kalau si siapa? Apa itu Pak? Pianikanya itu lebih banyak dari SD kemarin memang. Nah berarti kan kita juga masih harus nambah tuh sebenarnya. Jadi unit mana dulu nih yang mau diduluin? Unit yang peserta marching band-nya itu lebih banyak. Itu yang tahun depan akan kita dorong untuk sendiri karena setelah 1 tahun berjalan ini kan kita mengevaluasi ya Bapak Ibu, dan saya punya alasan kuat untuk mendorong badan pengurus untuk kita punya 1 unit yang betul-betul marching band-nya tuh hidup gitu. Supaya bisa ikut juga lomba-lomba tingkat SD kah atau tingkat SMP kah atau tingkat TK kah gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kepala sekolah mungkin berlomba-lomba untuk mencari kandidat-kandidat entah bagaimana caranya, dan kemudian propose Bu unit saya aja yang di ini atau seperti apa. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lucu tuh unit TK tuh. Apalagi kalau alatnya lengkap. Kalau muridnya 50. Puji Tuhan, Iya, apalagi kalau pakai kecil-kecil gitu, alatnya lucu-lucu loh. Iya kalau muridnya 50, kalau muridnya kayak sekarang minatnya nggak ada separuh. Nah itu makanya 37. kita sendiri. Iya makanya Bapak Ibu Gurunya pegang silakan. 2. Lanjut Bu Nana, ada lagi? Udah. Sudah cukup. Ya SD. Ya terima kasih Bu Kak. Selamat sore Ibu semuanya. Untuk melaporkan dari field trip dulu ya Bu ya. Tadi sambil ngobrol sebentar juga sambil makan itu sudah ada gambaran bagaimana tentang field trip yang ada di sana. Memang secara keseluruhan
lancar. Kemarin Bu Anas, Pak Yuda juga ikut ke sana, seperti apa melihat di sana kegiatannya. Memang kalau evaluasi sedikit, kalau 4 kemarin yang 4 ya, kita yang 4 itu memang rada tergesa-gesa memang, karena melihat temponya waktu itu kan anak-anak ada yang buat tanah liat gitu ya, gini-gini baru asik gitu, udah waktunya udah habis gitu kan. Jadi apalagi sebenarnya kan di sana membutuhkan panas matahari ya, karena membuat dari tanah liat, ya membuat terus batik, kemudian caping dilukis kan butuh sinar matahari untuk dikeringkan. Nah di sana pas waktu gerimis, aduh gitu, saya sampai ini jadi enggak ya, jadi enggak gitu. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu evaluasi kedepannya mungkin tidak terlalu banyak pembelajaran. Tapi sorry Pak, dari pihak sana nggak ngomongin misalnya Pak, Bapak kasih waktu ke kita sampai jam 1, ini nanti kegiatannya mepet kok Pak, nggak dikasih informasi. Malah dari sana bisa gitu katanya waktu itu kan, memang kan dari paket biar bayar mahal. dari paketnya kan memang 4 kegiatan itu kan, 304 kegiatan memang maksimal gitu. Jadi sudah diprediksi dari sananya memang ini 2 jam gitu. Sebenarnya sudah ada prediksinya dari sana gitu. Tapi dari evaluasi kitanya gitu kan, itu wah kok kayak kurang efektif ya, saya lihat itu terlalu banyak kegiatan yang akhirnya harus selesai kayak seperti telur asin itu proses telur asin Lebih jago kepala sekolahannya bikin telur asin. jadi melihat seperti di yang penting adonan aja udah dipluk-pluk gitu kan, udah jadi kayak gitu. Jadi kayak belajar proses gitu aja sih sebenarnya, belajar proses. Jadi telur asin yang memang anak-anak membuat, ada telurnya kan, terus kemudian pakai abu kosong, garam, dipupuk ini gitu kan. Itu jadi langsung habis itu dipupuk seperti itu. Memang kegiatannya menarik, anak-anak semua ketika ada di situ. Ditanya anak-anak senang nggak? Tadi ibadah juga kemarin gimana, senang tidak senang? Bisa ada lagi nggak? Ada. Orang tuanya puyeng jadi. TK itu mau naik bus Bu Guru besok. Bus gede gitu. Mau pergi ntar kita pergi sendiri. Jadi Nelongso ya anak TK, baru lihat kakaknya SMP, terus SD. Iya, Kita mau jadi Saya kapan gitu. Iya, pada nemplok di pagar. Anaknya itu pilih dia. Anaknya pemata tuh udah minggu tuh gini balanya. Iya, Ibunya Oh, iya. ikut ya. ibunya ikut. nah mengenai keuangan, memang kan jadi keuangan ya untuk field trip itu memang ada yang belum membayar uang kegiatan, ada yang sudah sebagian menyicil dan sebagainya. Nah masih ada beberapa orang tua yang belum membayar uang kegiatan itu. Perjanjiannya itu kan awalnya kan sampai Oktober gitu kan, tapi minta dulu sampai Desember. Yang penting bayar, saya nggak tahu uang kegiatan itu nggak dibayar. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya mengantisipasi tidak membayar itu? Saya yang gagasan sama teman-teman kasih nilai. Jadi di sana itu tidak hanya kemudian melihat, tapi tetap ada nilai-nilai itu nanti akan dibuatkan satu lembar dengan Pak Yuda. Kita yang Pak Yuda membuat satu lembar itu penilaian anak. Penilaian anak itu bagi yang sudah membayar uang kegiatan dikasihkan, tapi yang belum ya maaf aja sampai bayar dulu baru dikasih hasilnya seperti itu. Nanti itu kapan itu Pak? Diberikannya kapan? Minggu depan. Aduh, jangan minggu depan, banyak banget 145 Bu. Puyeng saya. Berarti awal tahun. Pas terima rapot. Iya, pas terima rapot pastinya. Pas terima rapot. Ya, jadi lembaran tersendiri. Atau sebelum terima rapot supaya pas terima rapot mepet. Benar-benar. Ya. Jadi paling nanti sebelum terima Dibagi rapot semua.
sebelum SAS ya Pak ya, Iya. sebelum SAS. Jadi nanti kan pada saat SAS itu kan sudah rapot kan ambil gitu. Ya. Saran Itu. saya Pak, bagian itu sebelum lupa ya. Saran saya tetap ada komunikasi dulu di awal ya Pak. Artinya itu dikomunikasikan di ruang orang tua bahwa nanti dari kegiatan tersebut akan diberikan lembar nilai atau sertifikat atau apapun lah namanya gitu kan ya. Terus bagi bapak ibu yang sudah menyelesaikan administrasi biaya kegiatan, lantas itu juga secara japri mungkin diberikan ke, atau gimana baiknya kalau di SD tuh misalnya saya nggak kenapa-napa nih, terus saya nih orangnya negatif mulu, saya ojok-ojok lah Bu Ana, gini banget sih Bu Mas, cuci. Tiba-tiba muncul dari depan kantor Pak Suis beberapa ibu-ibu penggemar setia gitu kan. Nah itu teknisnya diatur Pak, cuman intinya kalau yang itu di japri kali ya. Jangan ujuk-ujuk anak-anak dibagiin nih. Nah sampai rumah anaknya bilang, mama teman-teman